Malam semuanya, teman-teman semua ya. Selamat malam, apa kabar? Sehat semua ya, luar biasa malam hari ini ya. Kita ya sebelumnya selamat pagi juga, selamat siang, selamat sore dimanapun siapapun yang hadir malam hari ini ya, karena acara ini juga diadakan dalam bahasa Inggris juga untuk memberikan kesempatan teman-teman kita yang di luar negeri juga bisa bergabung ya. Menarik sekali informasi malam hari ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Seperti Bapak Ibu tahu pada saat diundang ya, topik malam hari ini adalah tentang how to deal with stroke ya, dengan natural health concept. Itu tips juga akan diberikan bagaimana untuk optimum self healing. Jadi Bapak Ibu ready ya, relax aja. Sebelumnya saya infokan juga supaya bisa menyalakan videonya ya. Videonya silahkan dinyalakan supaya bisa fokus ya, lebih fokus ya. Dan nanti pada saat mulai tentunya di mute aja ya, supaya siapkan juga catatan untuk mencatat informasi-informasi yang akan didapatkan malam hari ini ya. Oke, karena apa? Beruntung sekali Bapak Ibu malam hari ini kita bisa hadir bersama di sini dan bisa mendapatkan informasi langsung dari dua narasumber yang sangat kompeten di bidang ini, praktisi di bidang natural health concept yang sudah menjalankan konsep ini bertahun-tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun, dan juga men-sharingkan informasi serupa di berbagai tempat dalam berbagai kesempatan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara ya. Jadi silahkan ya, benar-benar nyalakan kamera, ready. Saya akan mengundang narasumber yang pertama, Natural Health Practitioner Ibu Lani Magdalena. Oke, Selamat malam, Bu Lani. selamat malam Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, Baik, silakan Bu Lani. ya. Nah, jadi selamat malam Bapak dan Ibu. Salam kenal saya Lani. Jadi saya berharap malam ini Bapak dan Ibu dalam kondisi sangat segar dan sehat dan bahagia ya. Karena penting kita untuk setiap hari untuk tetap bahagia ya. Oke, jadi kalau buat saya tema malam ini tuh sangat menarik ya. Kenapa? Karena akan membahas tentang stroke. Ya, banyak orang banyak dengar mungkin Bapak dan Ibu dapat kabar tiba-tiba gitu ya, oh si ini stroke, hah kan masih muda gitu ya, terus kok bisa gitu ya. Nah jadi ini banyak fakta-fakta menarik tentang stroke yang perlu kita tahu ya, untuk mungkin untuk pencegahan, mungkin untuk ada kenalan Bapak dan Ibu yang mengalami stroke atau bahkan Bapak dan Ibu ada yang sedang mengalami stroke saat ini dan sedang mencari cara bagaimana untuk bisa sesegera mungkin tubuh bisa recovery ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita mulai dengan simak sama-sama ya. Baik, kita mulai dengan penjelasan tentang statistik stroke ya. Oke. Nah, kita lihat statistik stroke dunia ya. Nah, kita lihat bahwa ini memang bicara tentang otak ya. Dan kita lihat bahwa stroke adalah penyebab kematian kedua tertinggi di dunia ya. Yang pertama adalah jantung ya, yang kedua adalah stroke. Dan secara global 1 dari 4 orang usia di atas 25 tahun akan mengalami stroke di masa hidupnya ya. Dan ini luar biasa. Kita nggak tahu siapa, apakah kita punya kemungkinan kena stroke atau tidak gitu ya. Dan sebenarnya penting banget ya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini kondisi ya sangat sehat untuk memahami dan menjaga kondisi tubuh kita ya supaya tidak terkena stroke gitu ya. Tapi kalau misalnya kena stroke ya tentu kita harus tahu bagaimana jika terjadi stroke dan kemudian nanti penanganannya gimana gitu ya. Nah, kemudian juga stroke dapat terjadi di berbagai usia dan terjadi kapanpun ya, nggak pernah tahu ya, terjadi perdarahan di otak gitu ya, atau sumbatan yang tidak diketahui ya, tiba-tiba meninggal kita nggak pernah tahu ya, karena ini bisa terjadi usia apapun. Dan kita lihat bahwa stroke adalah penyebab utama ketidakmampuan fisik ya, disabilitas jangka panjang. Nah, kita lihat ada yang stroke sebelah gitu ya, tangannya nggak bisa ngangkat gitu ya,
mulut mulai pelo dan lain-lain ya. Nah, jadi ini bisa menurunkan produktivitas seseorang, sehingga penting banget buat saya materi malam ini ya untuk kita pahami ya, kalau perlu mencatat Bapak dan Ibu, supaya bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik ya untuk masa depan kita, maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mungkin saudara kita yang sedang mengalami stroke ya. Nah, malam ini Bapak dan Ibu saya tidak sendirian ya, karena saya mempunyai kolega yang sama-sama berprofesi sebagai praktisi natural health ya. Dan malam ini saya mengundang rekan saya untuk sharing tentang pengalamannya bertahun-tahun membantu banyak orang yang terkena stroke bisa pulih dengan menggunakan konsep terapi health ya, natural therapy health ini ya. Jadi saya mengundang rekan saya, beliau lulusan sarjana farmasi dan pendidikan profesi apoteker ITB, Bapak Rahmat Hidayat. Silakan Pak Rahmat, selamat malam. Selamat Apa malam, kabar Bandung, Pak? Alhamdulillah, Bu. Ibu di Jakarta ini ya, saya di Yes. Bandung, Bu. Iya, 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 Pak Rahmat, seperti yang ini ya. Jadi malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya tentang stroke ya. Jadi silakan Pak Rahmat. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Saya lihat di sini ada dari banyak tempat ya. Kita akan sharing, akan ngobrol-ngobrol ya tentang stroke, dan saya akan sharing pengalaman bagaimana di lapangan, apa yang saya lakukan, kemudian mengapa bisa terjadi perbaikan pada seseorang yang mengalami stroke dengan apa yang saya lakukan. Oke. Sebelum kita masuk ke cara-cara teknisnya, kita akan mengenal sedikit dulu tentang stroke. Oke, kita akan lihat apa sih sebenarnya stroke itu. Oke, jadi stroke ini adalah jelas penyakit pembuluh darah di otak. Jadi memang masalahnya itu adanya di otak. Nah, ini menurut definisi WHO, stroke ini adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik. Jadi ini berhubungan dengan saraf, baik itu vokal, misalnya ini berhubungan dengan cara bicara yang jadi pelo, kemudian asimetris, kemudian tangan lemah, kemudian kaki lemah gitu ya, atau global. Kalau global itu secara keseluruhan, jadi benar-benar nggak bisa bergerak gitu ya. Nah, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih. Jadi stroke-nya 24 jam atau lebih. Kalau kurang dari itu, stroke ringan disebutnya, dan itu seringkali kembali ke semula biasanya. Nah, atau dapat menyebabkan kematian bahkan. Nah, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Vaskular itu pembuluh darah ya, berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, kemudian stroke sendiri itu terjadi, kalau lihat ada dua gambar di sini ya, ada dua gambar. Itu terjadi apabila pembuluh darah di otak itu mengalami penyumbatan atau pecah. Jadi tersumbat atau pecah. Nah, akibatnya kita tahu kalau misalnya terjadi penyumbatan atau pecah, maka sebagian otak itu tidak dapat pasokan darah, yang itu akan membawa oksigen dan makanan ke dalam sel tersebut, sehingga terjadi kematian jaringan. Jadi benar-benar ini sesuatu hal yang sangat krusial karena otak kan kita tahu itu mengatur seluruh organ ya. Tergantung struknya terjadinya di mana, nah, nanti organ itu yang berhubungan dengan yang bermasalah secara teknis. Oke, selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat tadi dijelaskan juga ya bahwa stroke itu ada dua jenis, ada secara umum ya, ada iskemik atau karena sumbatan, yang kedua adalah hemoragik atau karena pendarahan. Nah, iskemik sendiri itu terjadi ada dua, ya, ada yang disebut dengan emboli dan trombotik ya. Nah, kalau embolik ini dia ada bekuan darah atau plak yang terbentuk di jantung atau di pembuluh darah arteri besar yang terangkut menuju otak, jadi kesumbat gitu. Jadi ini plaknya itu dari tempat lain tapi kesumbatnya di otak seperti itu ya. Nah, kemudian kalau stroke yang kedua adalah stroke trombotik. Nah, ini pembekuan darahnya di plaknya itu memang terjadi di pembuluh darah yang memang masuk ke otak ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hemoragik atau pendarahan. Nah, pendarahan sendiri dibagi dua, ada intracerebral dan subarachnoid. Nah, kalau intracerebral ini pecahnya pembuluh darah dan darah itu masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak menjadi mati, sehingga berdampak pada kerja otak yang berhenti. Nah, penyebab yang tersering ini adalah hipertensi intracerebral. Oke. Kemudian yang kedua adalah pendarahan subarachnoid. Nah, jadi ini adalah pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darahnya tuh bocor. Jadi bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Jadi di bawah arachnoid itu seperti itu ya. Jadi di bawah tulang tengkoraknya antara itu.
Nah, penyebabnya itu bisa berbeda-beda, tapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Oke, selanjutnya. Oke, nah kemudian gejala stroke itu, nah di Indonesia ini 80% masyarakat tidak mengetahui gejala penyakit stroke ini. Nah, akibatnya masyarakat sering terlambat. Jadi keterlambatan ini sebenarnya yang jadi masalah karena mereka nggak paham, nggak tahu gitu ya. Nah, yang pertama gejala stroke itu karena sumbatan, biasanya dikenal dengan ada singkatan segera ke rumah sakit. Nah, se-nya itu singkatan dari senyum yang tidak simetris, jadi tidak lurus. Oke. Kemudian gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, kemudian bicara menjadi pelo atau sulit bicara, atau bicaranya tidak nyambung atau tidak mengerti kata-kata. Oke. Nah, kemudian gejala lainnya itu adalah kebas atau baal-baal seluruh sisi tubuh ya, kemudian rabun atau gangguan penglihatan, kemudian sempoyongan, vertigo, pusing berputar, gerakan yang sulit dikoordinasi, kemudian gangguan menelan, gangguan daya ingat. Nah, gejala segera ke rumah sakit ini pada sisi tubuh dan secara mendadak. Biasanya sebaiknya sesegera mungkin datang ke rumah sakit supaya dapat penanganan. Nah, sementara gejala stroke karena perdarahan itu penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, kejang dan mual tanpa didahului mual yang terjadi secara mendadak. Jadi ini lebih sering mendadak kalau yang perdarahan ini. Nah, gejala segera ke rumah sakit dapat ditemukan pada penderita stroke perdarahan. Sama juga ya seperti ini. Nah, apabila terjadi gejala tersebut, penderita harus dibawa segera ke rumah sakit. Jika penderita terlambat dibawa ke rumah sakit lebih dari 3 sampai 4,5 jam, maka gejala-gejala stroke ini akan bertambah berat. Jadi, kuncinya adalah pada saat ada gejala, segera datang ke rumah sakit. Karena di sana itu akan melakukan penanganan yang tepat sehingga efek-efek negatif dari stroke tersebut akan diminimalisasi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini ya yang tadi masih saya ulang ya. Jadi gejala dan tanda-tanda stroke itu, tips mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke. Senyum tidak simetris, ya, mencong ke salah satu, tersedak, kemudian sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, kemudian bicaranya pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, dan bicara juga tidak nyambung. Nah, kemudian kebas ya tadi, kemudian rabun juga pandangan juga terganggu, tiba-tiba juga. Nah, kemudian sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian bahaya stroke, kita tahu ya, yang paling bahaya adalah kematian ya, paling parah yaitu kematian akibat bahaya terberat dari stroke. Nah, kematian dapat disebabkan karena stroke hemoragik atau pendarahan maupun non-hemoragik atau bukan pendarahan, yaitu kondisi di mana pembuluh darah otak mengalami penyumbatan tadi ya, pecah, kemudian kelumpuhan. Nah, akibat stroke juga dapat terjadi pada sistem anggota tubuh ya, terutama anggota gerak seperti tangan, kaki, dan anggota gerak lainnya yang tidak bisa melakukan gerakan lagi atau tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Nah, berikutnya lagi ada juga koma. Nah, koma adalah stroke, yaitu situasi darurat medis ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran dan jangka waktu lama karena menurunnya aktivitas dalam otak. Oke, selanjutnya. Nah, ini tips pencegahan ya untuk mencegah stroke itu. Pertama, tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Karena sayur dan buah ini dia akan membantu untuk melenturkan si pembuluh darah, membantu seperti itu. Kemudian hindari asap rokok karena ini merupakan radikal bebas karena ini sangat menyebabkan plak ya, menyebabkan terjadinya plak dalam pembuluh darah. Nah, kemudian berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu, kemudian kurangi ya makanan asin dan bergaram karena juga ini meningkatkan tensi ya berhubungannya. Kemudian cek kesehatan secara rutin baik itu tes gula darah, kemudian asam urat, kolesterol, tensi. Ini sangat penting. Jadi benar-benar kontrol ini perlu dilakukan secara rutin. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang ini yang biasa dilakukan ya. Nah, alternatif terapi pasca stroke apa sih yang dilakukan biasanya? Kalau Bapak Ibu datang ke dokter itu biasanya diberikan pengencer darah, kemudian vitamin saraf atau misalnya antiplatelet, kemudian intinya adalah bagaimana supaya si darahnya ini menjadi lancar kembali. Kemudian saraf-saraf yang terganggu itu menjadi kembali membaik. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga yang dengan cara meminum herbal, tapi prinsipnya cara kerjanya adalah kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya lagi ada juga yang menggunakan fisioterapi ya, ada melakukan fisioterapi latihan gitu ya, latihan fisik supaya
otot-ototnya kembali terlatih kembali. Kemudian juga ada juga yang melakukan dengan akupunktur ya, dengan ditusuk jarum tertentu, dan itu ada jalur akupunktur ilmu tertentu lah tentang itu juga berhubungan dengan saraf dan pembuluh darah. Kemudian juga akupressur juga mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada juga pijat refleksi, ini juga sama. Jadi intinya adalah dilakukan dengan cara bagaimana melakukan peredaran darah supaya menjadi lancar kembali. Nah, kemudian ini ada terapi gelombang dan konsepnya dengan perbaikan sel dengan nutrisi khusus sel. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi ada yang parsial, bisa juga bersama-sama. Jadi bisa kombinasi di antara ini. Nah, kalau mungkin misalnya minum obat pengencer darah, kemudian herbal, fisioterapi, akupuntur, akupressur, pijat refleksi, Bapak Ibu bisa bertanya kepada orang-orang yang ahlinya yang bergerak di situ, mereka biasanya paham tentang itu. Nah, dalam hal ini saya akan lebih banyak bicara, lebih banyak sharing kepada Bapak Ibu based on pengalaman saya dengan menggunakan terapi gelombang dan perbaikan sel dengan nutrisi sel khusus gitu. Jadi ini yang akan saya lebih banyak sharing kepada Bapak Ibu karena saya akan bercerita based on pengalaman saya pribadi di lapangan. Oke? Jadi oke, seperti itu Bu Lani. Sementara informasi awalnya ya. Iya, Bro. Jadi tentang stroke ya tadi Bro udah jelasin gitu ya. Nah, kalau mungkin kita perlu menjelaskan ya kalau misalnya untuk orang-orang yang sehat gitu ya, bagaimana cara kita berjaga-jaga gitu ya, Bro ya, mungkin di situ. Kemudian kalau untuk yang kalau terjadi tuh apa yang harus kita lakukan gitu ya, dan kalau misalnya ada anggota keluarga yang mengalami apa yang harus dilakukan. Ya, jadi masing-masing tahu nih kita punya ini ya, pendengar malam ini. Nah, intinya tentu kita semua tidak berharap jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Kita lakukan pencegahan dulu karena walau bagaimanapun konsep kesehatan kita paham bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena sudah mengobati itu akhirnya mau nggak mau kita harus lakukan. Tapi kalau pencegahan preventif, tindakan preventif itu otomatis akan membuat itu jauh lebih baik gitu dibandingkan setelah terjadi masalah-masalah karena stroke tadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya akan sharing tentang ini. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga pola hidup kan, pola hidup sehat, kemudian merokok, kemudian juga berolahraga, kemudian makanan-makanan juga kita kontrol gitu. Itu sangat berpengaruh. Nah, salah satu hal yang kita lakukan dalam rangka melakukan upaya pencegahan itu adalah bagaimana kita melakukan mendorong tubuh kita untuk melakukan namanya proses healing atau melakukan perbaikan di tubuh kitanya sendiri gitu seperti itu. Nah, mungkin ada bisa lihat masih ada slide Bu Lani di situ. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang Bro cerita itu kan lebih baik kita preventif gitu ya. Betul. Nah, kita kan di bidang natural terapi ya, Bro ya, Pak Rahmat ya. Jadi kalau misalnya natural terapi itu kan sebenarnya jauh lebih baik. Kenapa? Kalau sudah bicara maksudnya terus-menerus obat-obatan gitu ya, mencegah gitu kan dengan obat misalnya atau minum obat-obatan terus gitu ya, itu sebenarnya juga ada efek yang negatif terhadap tubuh gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita sharingkan bagaimana terapi natural health yang Pak Rahmat lakukan bertahun-tahun yang sudah membantu banyak orang bisa terbantu ya untuk speed recovery ya dari stroke. Oke. Pada prinsipnya seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya intinya yang kita lakukan adalah bagaimana membuat si peredaran darah itu menjadi lancar. Jadi bagaimana peredaran darah itu jadi lancar, karena pada saat peredaran darah lancar, maka suplai oksigen, suplai makanan itu akan bagus ke dalam sel. Nah, pada saat si sel itu mendapat suplai oksigen dan suplai makanan yang bagus, maka si sel itu akan melakukan proses namanya self healing. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan tadi, baik itu pijat, kemudian obat, kemudian herban dan lain-lain, itu arahnya sebuah ke sana sebetulnya. Misalnya contoh obat pengencer darah misalnya,
itu memang supaya si darahnya kan yang tadinya dia terjadi pembekuan, kemudian dia diencerkan, terjadi pengenceran, kemudian si peredaran darah jadi lancar. Jadi semua tuh arahnya ke sana. Nah, dalam hal ini yang saya gunakan, pengalaman saya di lapangan yang saya gunakan itu adalah saya menggunakan satu produk dan menggunakan teknologi Jerman. Jadi teknologi ini based on-nya menggunakan teknologi berdasar menggunakan gelombang ya, itu dari Jerman. Nah, cara kerja si alat ini alatnya seperti ini ya. Jadi si alat ini dia membantu membantu fungsinya ada dua sebenarnya. Pertama sebagai pencegahan. Nah, pencegahannya dari apa? Pencegahan pencegahan supaya peredaran darah kita tetap jadi lancar. Kenapa? Karena penelitian terakhir ternyata peredaran darah itu ternyata salah satu yang mempengaruhi darah seseorang menjadi kental itu adalah radiasi. Jadi radiasi dari handphone, wifi, alat listrik, komputer itu ternyata signifikan membuat peredaran darah seseorang itu jadi terhambat gitu seperti itu. Nah, alat ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah karena dia bisa menghilangkan efek negatif dari radiasi. Jadi cara kerjanya ini gelombang seperti itu. Nah, kemudian mungkin bisa ditunjukkan ada foto bagaimana cara kerja si alat ini. Nah, ini saya sharing lebih ke pengalaman saya pribadi ya. Nah, sebelumnya kita kan lihat dulu bagaimana sih terapi dengan gelombang alfa ini yang dilakukan secara langsung ya. Ini kebetulan kejadiannya di Bandung ya tanggal 30 Juni. Kebetulan saya ada di situ pada saat itu. Kita lihat bagaimana cuma bisa segitu. Maksimal Pak? Itu bisa ya, 13 ini. Itu maksimal. Nggak bisa angkat lebih tinggi. Silakan Bu Pak. Siapin dulu ya. Jalan aja gitu. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Oke. Emang udah radiasi yang benar tangannya Pak? Belum, saya belum radiasi dong. Kok bisa jalan? Nggak sakit? Enggak, saya bilang. Oh iya dong, obat saya udah habis 5 hari yang lalu. Bagaimana ini? Harusnya saya tebus lagi. Itu obat harganya 6 juta untuk 1 minggu. Wow, menarik ya. Apa yang terjadi? Betul. Jadi kalau kita lihat tadi pada saat pertama kali si Bapak itu hadir, sebetulnya pada saat awal tuh si Bapak itu bawa tongkat Bulani. Cuman mungkin karena kita nggak aware pada saat itu, jadi kita nggak ambil video pada saat datang. Karena saya datang sejak awal gitu. Jadi sejak awal tuh dia udah bawa tongkat sebenarnya. Dia bawa tongkat, kemudian diterapi dengan Alpha Spin ini. Jadi apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan itu pertama si Alpha Spin ini tadi kalau kita lihat di gini ini ya, diputar-putar seperti itu adalah sebenarnya dengan cara gelombang karena si Alpha Spin ini dia nangkep gelombang dari bumi, Schumann frekuensi namanya, dan itu akan membantu si tubuh untuk melakukan proses namanya sama. Nah ini kita lihat ya, ini kelihatannya cuma kaca aja seperti ini, tapi sebenarnya dia kalau kita perhatikan ini dia menangkap gelombang dari bumi, kemudian dilepas. Nah ini dia radiusnya satu buah alpha spin ini ada radius 2 meter. Sehingga dengan cara didekatkan itu dalam radius 2 meter itu akan mempengaruhi air dalam darah orang tersebut. Jadi ada dua sebenarnya si gelombang ini dia mempengaruhi air dalam darah orang tersebut sehingga peredaran darahnya lancar. Nah, kemudian cara yang kedua selain didiamkan, kemudian cara yang kedua itu si alpha spin itu dengan cara kalau kita perhatikan ini tengahnya ini ada bolong dan sedikit ada tonjolan. Nah, tonjolan ini, nah ini kalau kita lihat ada tonjol ya. Nah, tonjolan ini sebenarnya didesain untuk refleksi. Jadi kita gunakan ini dengan cara digosokkan ke bagian tubuh yang pegal atau yang sakit atau mesti ke bagian kepala. Ya, digosokkan seperti ini misalnya, bisa digosokkan seperti ini. Nah, pada saat digosok itu kita lakukan misalnya dengan sedikit tekan nggak apa-apa. Tapi pada saat gosok tuh benar-benar gosoknya itu benar-benar gosok dengan perasaan ya, bukan dengan gosok dengan kasar gitu ya atau hanya sekedar lewat. Sebenarnya itu tetap berfungsi, tapi kalau menggunakan ditekan lebih sedikit ditekan, itu pada saat gosok itu, maka si bagian tubuh yang ditekan itu, si otot-ototnya menjadi lebih rileks. Ototnya akan lebih rileks. Nah, pada saat rileks itu persis seperti direfleksi. Nah, tetapi kalau refleksi dia hanya otot rileksnya otot begitu aja dia dengan manual gitu ya.
Tapi ini selain kita juga ditekan seperti ini juga ada gelombang yang mempengaruhi air dalam darah orang tersebut. Dan kita tahu bahwa komponen air dalam tubuh manusia itu 70% sampai 80% itu air. Nah, itulah sebenarnya yang dipengaruhi oleh si alat ini dengan gelombang tadi. Sehingga si partikel dalam air partikel air dalam darah orang tersebut itu menjadi lebih kecil. Nah, karena lebih kecil sehingga akibatnya peredaran darahnya jadi lancar. Nah, jadi yang biasa saya lakukan adalah dengan cara digosokin seperti ini. Misalnya ke bagian kepala gitu, digosokin. Atau misalnya ada bagian tubuh yang lemah, misalnya digosokin juga di daerah situ. Jadi ada beberapa titik ya. Di kepala tentu ya, di kepala karena memang pusatnya di situ, tapi juga di organnya sendiri juga dilakukan seperti itu. Karena biasanya mereka yang kebas-kebas, kemudian digosok dengan alat ini, mungkin 5-10 menit, setengah jam, tergantung ya, tiap orang bisa berbeda-beda, itu biasanya mereka merasa lebih ringan, akan jauh merasa lebih ringan. Nah, pada saat digosok seperti ini menggunakan digosok dengan satu, ini bisa, boleh ya seperti ini, tapi sejujurnya kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan dengan 2 alpha-spin seperti ini, digosok 2 seperti ini, karena kekuatan atau energi dari gelombang si alpha-spin ini jauh lebih kuat pada saat gunakan 2 ini, sehingga yang saya lakukan itu adalah gosok menggunakan 2. Tapi hati-hati pada saat gosok ini, yang mesti diperhatikan karena ini bahannya kaca, pada saat jatuh ini bisa pecah. Sehingga betul-betul perhatikan betul di bawahnya misalnya dikasih karpet, atau misalnya intinya lebih hati-hati lah seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pada saat digosok, itu kalau yang saya lakukan itu, kalau kena kulit, misalnya kena kulit nih, nah kulitnya ini dikasih air sedikit dikasih air, atau dikasih minyak juga boleh, minyak apapun ya, boleh ya, terserah. Yang penting adalah tujuannya supaya licin. Karena saya sendiri pernah gosok gitu, karena belum tahu digosok jadi luka, jadi iritasi. Jadi hati-hati pada saat gosok itu dibuat supaya licin. Atau yang kedua, bisa juga digosok tapi menggunakan alas kain. Jadi kain kemudian digosokkan ke bagian tubuh yang pegel atau yang sakit, misalnya digosokkan seperti ini. Nah, ini digosoknya berapa lama? Bebas. Saya pribadi pernah dari mulai 15 menit sampai 3 jam saya pernah lakukan gosok orang. Dan itu benar-benar kelihatan pada saat itu case-nya memang case-nya itu kanker ya, orangnya kena kanker. Pada saat dia kondisinya lemah sekali, pada saat saya gosok 3 jam itu dia kondisinya jauh lebih baik. Nah, begitupun orang-orang yang stroke seperti itu, biasanya yang mereka rasakan itu mereka merasa lebih ringan. Lebih ringan, jadi bisa diangkat tangannya, intinya mereka lebih nyaman gitu seperti itu. Nah, kemudian penggunaan yang kedua si alpha-spin ini berikutnya ya, jadi pertama didiamkan, kemudian yang kedua digosokkan karena memang ini didesain untuk refleksi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya biasanya menggunakan media lampu senter. Jadi lampunya bisa lampu biasa, menggunakan lampu biasa gitu ya, pakai senter biasa, ataupun misalnya supaya lebih simple, saya gunakan senter seperti ini. Jadi ini ada kelihatan ya, aduh nggak kelihatan ya. Ini ada senter, jadi lampunya ini dimasukkan ke dalam alpha-spinnya dimasukkan ke dalam. Jadi saya dimasukkan ke dalam senter ini. Nah, kemudian si senternya lampunya dinyalakan. Nah, pada saat dinyalakan seperti itu, maka yang terjadi sinar ini dia akan menambah energi dari si alpha-spin tadi. Oke, karena dia ada energi, karena cahaya kan energi ya. Sebentar, saya sambil pasang. Jadi sangat membantu untuk lebih cepat ya, untuk darah efeknya ya. Betul. Jadi kalau misalnya di bagian kepala misalnya, ke bagian kepala, kalau misalnya kita pakai gunakan alat ini jauh lebih simpel, lebih sederhana karena mereka bisa lakukan terapi sendirian. Jadi misalnya seperti ini. Jadi di kepalanya di center aja seperti ini. Di kepalanya seperti ini. Misalnya biasanya yang terjadi kan otak itu dia bekerja bersilangan. Kalau misalnya otak bagian kanan yang terkena stroke, biasanya organ yang kiri yang berdampak atau sebaliknya. Kalau sebelah kiri biasanya sebelah kanan yang berdampak. Jadi nanti bagian-bagian titik yang diterapinya itu di kepalanya, kemudian juga di bagian organ-organnya tadi. Seperti itu. Nah, biasanya rata-rata mereka pegel biasanya.
Nah, biasanya kalau mereka sudah digosok, kemudian dikasih lampu seperti ini, mereka merasa lebih ringan, biasanya seperti itu. Nah, terapinya karena ini simpel begini, ini bisa dilakukan 24 jam bahkan terapinya. Diamin aja di kepala. Nanti baterainya habis, tinggal dicas ulang misalnya. Kalau bisa dicas, kalau misalnya baterainya habis, ya tinggal diganti. Jadi bisa dilakukan terapi terus-menerus. Dan ini sangat membantu sekali untuk case saat ini. Karena kan saat ini kita COVID kan kita hindarin ketemu orang ya. Jadi kalau misalnya menggunakan alat ini, mereka bisa terapi sendiri. Jadi sebenarnya yang bekerja itu si alatnya sebenarnya bukan kitanya yang canggih, yang hebat, tapi si alatnya sendiri. Nah, berbeda dengan misalnya metode-metode yang lain, misalnya akupuntur atau misalnya acupressure. Nah, itu perlu skill khusus. Perlu skill khusus. Kalau misalnya titik akupuntur misalnya, mereka kan ada titik-titiknya sendiri kan. Salah nusuk tuh bahaya tuh. Salah nusuk tuh bahaya, bisa fatal. Tapi kalau misalnya dengan alat ini, dengan AlphaSpin ini karena dia cara kerjanya gelombang, maka ini seperti di-scan. Jadi seluruh bagian tubuhnya langsung kena semua. Seperti itu. Jadi sangat memudahkan bagi rekan-rekan atau bagi sahabat-sahabat di sini, Bapak Ibu sekalian di sini, yang ada keluarganya menderita sakit seperti itu bisa sangat membantu gitu. Karena mereka akan melakukan dengan cara kerjanya dengan scan tadi. Nah, kemudian juga bisa juga menggunakan air minum. Jadi misalnya air minum seperti ini juga karena cara kerjanya gelombang, ini juga kita bisa simpan seperti ini. Dengan cara disimpan seperti ini, mungkin ada gambarnya. Ini ada beberapa cara yang lain ya. Nah, ini disimpan seperti itu, atau misalnya dimasukkan ke dalam jarnya. Nah, kemudian airnya air minum ya. Jadi ini yang kita sebut dengan terapi living water atau air hidup. Jadi air hidup ini dia kandungan oksigennya lebih tinggi. Mungkin nanti ada penjelasan gambaran-gambaran lebih detail ya tentang itu, ada di slide-slide berikutnya. Oke. Jadi Bro Rahmat, untuk orang yang terapi, dia bisa terapi sendiri di rumah ya, dengan menempelkan, dengan menggunakan senter itu. Kemudian kalau buat yang sehat gitu, untuk pencegahan gitu, sangat baik ya, memiliki alat dan tempel gitu ya, jadi terapi kepala gitu ya. Betul. Saya pribadi gunakan AlphaSpin ini sejak 2014. Jadi 2014 itu saya nggak pernah, rasanya sehari pun saya keluar rumah tuh nggak pernah lepas. Minimum tuh 1. Jadi minimum tuh 1 saya masukkan ke dalam wadahnya, itu saya bawa kemana-mana. Dan ini benar-benar sangat membantu. Saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya alhamdulillah sehat gitu. Jadi jarang sekali ngalamin sakit, itu jarang sekali. Kalaupun itu karena kurang tidur aja. Jadi ditidurin ya udah selesai sembuh sendiri gitu. Karena ya kondisinya seperti itu. Begitupun dengan anak-anak gitu. Saya perhatikan anak-anak saya juga nggak ada rasanya ke rumah sakit itu nggak pernah ada sampai sekarang. Jadi sekian tahun tuh, padahal dulu tuh ada yang ke rumah sakit lagi, ke dokter lagi gitu. Ataupun karena saya apoteker ya saya kasih obat kan. Jadinya yang saya lakukan obat itu saya berikan belakangan. Saya lakukan dulu terapi dengan produk-produk yang belum kategori obat gitu. Pada saat memang dibutuhkan barulah saya gunakan. Tapi saya gunakan ini dulu. Dan ini sangat membantu. Misalnya pada saat mereka sesek misalnya, saya gosokin di badannya atau bengkak atau misalnya udah olahraga pegel-pegel gitu. Itu saya lakukan terapi sendiri dulu aja. Baik sama saya sendiri atau sama mereka sendiri dan itu sangat membantu sekali gitu. Mereka terbantu dengan itu. Kalau memang masih dibutuhkan barulah obat keluar. Jadi intinya saya menghindari seminimal mungkin obat karena sejujurnya saya pribadi termasuk yang menjaga konsumsi obat berlebihan gitu ya, walaupun bukan nggak boleh itu. Iya. Jadi ini sebenarnya alat untuk membantu keluarga ya supaya at any time gitu ya, tiba-tiba aduh sakit kepala, yo putar gitu ya. Dan untuk anak-anak ya, karena kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba keluarga kita mungkin ada yang terkena sakit dan lain-lain. Apalagi kalau udah ada yang kena gitu ya, penyakit sangat penting. Dan Bro ada satu lagi kelebihan ya, yang di 4 titik, kalau ditaruh 4 titik. Jadi itu saya baru mau ngomong, betul seperti itu. Jadi ada AlphaSpin ini kalau 1 buah itu dia ada pengaruh energinya 2 meter. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya dia ada 4 buah, ada gambar di sini. Nah,
kalau dia ada 4 buah, kemudian disimpan di sudut-sudut kamar dan sudutnya 90 derajat dan rata, dia akan beresonansi secara diagonal. Nanti ada teknik tertentu kalau pada saat misalnya masangnya sendiri. Nanti jadi masangnya itu diagonal dulu, kemudian yang ketiga itu sebelah kiri yang pertama. Rumusnya selalu begitu, baru terakhir yang keempat gitu. Jadi, daya jangkau, nah ini seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini ada 4 alpha spin ya di bawah tempat tidur ini. Ini sangat bagus karena akan memperbaiki kualitas tidur juga, kemudian juga akan membuat tidur lebih nyenyak ya. Kemudian juga terjadi proses self healing itu bisa maksimum. Nah, orang-orang yang sakit, yang stroke misalnya, yang nggak bisa bangun, itu mereka tidur di situ, tidur di tengah-tengah itu sangat terbantu. Dan sebetulnya daya jangkau dari quantum field ini bukan sebesar itu. Sebenarnya bisa sampai 100 meter kali 100 meter. Cuman kan rumah rasanya nggak ada yang segede gitu, jarang banget ya, mungkin ada tapi jarang sekali gitu rumah yang sebesar itu. Karena kita pernah lakukan tes waktu itu di satu ballroom kurang lebih 30 sampai kali 50 meter, dipasang 4 quantum field ini, itu kurang lebih ada 800 orang di situ, dan semua orang yang ada di situ itu merasakan manfaatnya dari quantum field tadi. Padahal mereka menggunakan gadget semua gitu. Artinya benar-benar ini sangat membantu, dan penggunaan alpha spin ini bukan hanya untuk penggunaan pribadi, tapi juga bisa digunakan oleh sekeluarga atau bahkan satu kantor gitu. Jadi tergantung di situ ada berapa orang, selama ada dalam batas quantum field tadi, maka itu akan berpengaruh pada kesehatan mereka. Seperti itu. Ya, dan ini Bro, bicara tentang living water ya, tadi Bro udah cerita ya, mungkin bisa elaborate lebih gitu ya. Bedanya apa sih dengan air biasa gitu ya, untuk ini ya, kasus stroke? Oke. Jadi living water ini ada istilahnya itu ada dead water, ada living water. Kalau dead water itu air mati. Ini ada gambarnya ya. Ini ada satu buku namanya True Power of Water yang nulis Profesor Masaru Emoto. Dia bilang ada air mati dan air hidup. Nah, air mati itu kandungan kadar oksigennya rendah. Kemudian dia tidak membawa energi positif dan tidak mudah diserap oleh sel. Sementara living water itu kadar oksigennya tinggi. Kemudian membawa energi positif ke sel, kemudian bersifat mikromolekul sehingga mudah diserap, mudah diabsorb. Nah, kemudian diserap ini yang membuat seseorang yang tadinya darahnya kental, kemudian minum air alpha spin ini, atau terpengaruh oleh gelombang dari si alpha spin ini, itu si peredaran darahnya menjadi lancar. Jadi prinsip itu sebenarnya yang digunakan. Nah, kita lihat di sini hasil penelitiannya bahwa air minum biasa yang dilewatkan ke alpha spin, baik itu dia dikenakan langsung ke kacanya ataupun dia hanya dilewatkan disimpan di atasnya, itu strukturnya berubah menjadi heksagonal, jadi seperti ini. Dan ini sangat bagus untuk terapi seseorang yang stroke. Seperti itu. Biasanya mereka merasa badannya lebih enteng. Rata-rata sih orang merasa pada saat minum air alpha spin ini merasa badannya lebih enteng, seperti itu. Ya. Jadi ini sangat membantu ya untuk stroke gitu ya, karena dia membantu darah jadi lancar ya dengan alpha spin tersebut ya tadi ya, dengan produk Natural Health. Dan kemudian juga selain kita bicara tentang gelombang, kita juga bicara tentang nutrisi ya Bro ya. Itu salah satu poin penting ya. Tadi Bro juga di slide sudah jelaskan ya. Bagaimana nih dengan stroke ya di terapi Natural Health-nya? Jadi kalau kita lihat kembali ya, bahwa sebenarnya peredaran darah kan kembali lagi ke peredaran darah. Nah, pada saat peredaran darah orang itu jadi bagus, maka suplai oksigen, suplai makanan itu jadi bagus ke dalam sel. Jadi bukan hanya oksigen, karena proses self healing itu membutuhkan makanan, membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi kan, membutuhkan nutrisi, kemudian membutuhkan oksigen, membutuhkan suasana yang tepat untuk melakukan proses self healing itu. Nah, konsep terapi dari natural healing ini yang pertama tadi tentang alpha spin ya. Kalau alpha spin itu dia berhubungannya dengan gelombang. Berhubungannya dengan gelombang alpha, kemudian si sel melakukan proses self healing karena maksimum pada saat kondisi alpha itu dia kemampuan dia untuk melakukan self healing bisa maksimal. Kemudian dia mempengaruhi air dalam darah tadi sehingga si peredaran darah jadi lancar, kemudian kandungan oksigennya naik. Oke. Nah, biasanya yang saya lakukan berikutnya lagi adalah dengan melengkapkan dengan satu nutrisi sel namanya alpha meta. Jadi si alpha meta ini, jadi alpha meta seperti ini. Nah, si alpha meta ini dia bentuknya serbuk, tapi dia diproses secara nanoteknologi. Jadi dia punya ukuran partikel sangat kecil.
Nah, karena kecilnya partikel ini mudah diabsorb, mudah diserap. Karena, nah seperti ini gambarannya. Jadi kandungan utama dalam si alfa meta itu ada namanya alfa polisakarida peptida. Nah, di mana kalau diperhatikan ini, kalau kita perhatikan ya, yang hijau ini adalah glukosa, tapi dihasilkan oleh yang biasa ya. Oke, nah dari nasi itu seperti ini kurang lebih glukosanya. Sementara glukosa yang dihasilkan, karena ini disebutnya beta glukosa. Beta itu partikelnya besar. Nah, kemudian sementara yang kecil-kecil ini, yang warna kuningnya, warna orange, nah itu partikelnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan yang hijau. Ini adalah alfa glukosa. Dan ini karena dia diproses secara nanoteknologi, dan menariknya ini diproses di luar, in vitro istilahnya. Jadi pracerna. Jadi dia sudah begini duluan, sebelum masuk ke tubuh itu sudah begini duluan. Jadi udah tinggal makan aja, nggak ada proses gitu. Jadi nggak ada proses yang harus dilakukan. Jadi tinggal begitu dia minum langsung dia masuk begitu aja. Sementara yang ini, yang hijau ini, dia harus diproses dulu. Dia harus dipotong-potong supaya jadi lebih kecil kan. Nah, masalahnya adalah pada saat dia harus dipotong-potong ini, dia juga membutuhkan energi. Nah, satu molekul beta glukosa ini yang sebesar yang hijau ini menghasilkan 36 ATP, adenosine trifosfat atau energi ya. Nah, energi ini untuk supaya dia dipotong-potong supaya jadi lebih kecil, dia butuh energi juga buat potong-potongnya. Nah, untuk potong-potongnya ini butuh 35 energi. Sehingga energi yang dihasilkan pada saat dia masuk itu hanya tinggal satu aja. Hanya satu energi. Nah, itu yang dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, sementara si alfa meta ini, dia si glukosanya itu adalah alfa. Partikelnya kecil, tapi dia juga menghasilkan 36 energi juga. Sehingga dia bisa masuk begitu aja dan dia menghasilkan 36 energi lebih banyak. Jadi istilahnya begini, dia karena dia punya energi 36 kali lebih banyak, maka yang dilakukan oleh sel adalah dia akan memperbaiki sisa sel yang rusak. Karena dia punya kelebihan energi untuk melakukan banyak hal gitu. Seperti itu. Nah, sehingga dia melakukan regenerasi sel, kemudian racun-racun dibuang, kemudian terjadi perbaikan sel, terjadi perbaikan yang rusak-rusak seperti itu. Jadi sehingga yang terjadi adalah pada saat seseorang konsumsi alfa meta ini, si sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Nah, dan si alfa meta ini karena dia bahannya dari beras, dia punya kandungan vitamin B-nya juga tinggi, dan itu biasanya pada saat orang konsumsi obat-obat dari dokter, mereka pun juga konsumsi vitamin saraf biasanya. Bisa B1, bisa B6, B12 gitu, atau kombinasi di antaranya gitu. Nah, ini juga kandungan vitamin B dalam alfa meta ini juga sangat tinggi, sehingga benar-benar sangat bagus. Jadi ada istilah kalau di farmasi itu ada namanya farmakon, ada namanya farmakon, ada namanya bromaka. Jadi bromaka itu makanan, kalau farmakon itu racun. Nah, kalau obat itu sebenarnya racun yang dosisnya disesuaikan dan penggunaannya tepat, sehingga ada profesi apoteker di situ, pemanfaatan itu. Nah, sementara bromaka itu adalah makanan. Tinggal kita mau milih obat ini jadi makanan sehari-hari, sehari 3 kali misalnya, dan setelah umur hidup, atau kita mau makan aja yang menyebabkan orang itu jadi sehat. Nah, konsep natural healing ini adalah konsep yang mengedepankan bagaimana makanan ini membuat si sel jadi sehat, sehingga dia akan melakukan perbaikan itu benar-benar dari root-nya, benar-benar dari akarnya. Sehingga si sel itu, karena umumnya obat-obat yang dikonsumsi kita pada umumnya itu lebih bersifat simptom, menghilangkan gejala. Kenapa? Karena gejala itu yang nggak nyaman. Gejala itu nggak nyaman, sehingga dan itu orang karena ketidaknyamannya itu orang jadi menderita kan. Nah, si obat-obat yang obat-obat yang pada umumnya chemical itu, mereka umumnya menghilangkan efek negatif efek simptom itu tadi. Nah, sementara bromaka ini, makanan sehat ini, makanan sel, dia memperbaiki justru si selnya sendiri, sehingga yang terjadi si sel itu akan sehatnya jangka panjang gitu, seperti itu. Walaupun ini bisa combine ya, bisa berbarengan, bukan berarti ini lebih bagus dibandingkan ini, enggak gitu. Tapi kita bisa pilihan ya, bisa orang memilih ini saja, itu boleh, silakan, asal dengan kontrol yang bagus. Tapi orang juga menggunakan ini saja juga silakan, asal dia yakin dengan itu, atau juga mengkombinasikan keduanya. Jadi ini tidak ada bukan satu konsep yang bertentangan satu sama lain.
Ya kurang lebih begitu, Bu Lani. Jadi dengan kombinasi nutrisi yang cukup, kemudian nutrisi yang bagus, makanan sel yang bagus karena mudah diabsorb, kemudian oksigen yang tinggi dalam air yang kandungan oksigennya naik, maka proses recovery itu, proses regenerasi sel akan terjadi lebih baik. Kurang lebih begitu, Bu Lani. Ya, jadi kita sebagai praktisi natural health, ya kan, kita kan memang dan kita pribadi juga termasuk Pak Rahmat juga ya, kita memikirkan bagaimana secara alamiah tubuh kita bisa recover gitu ya, atau tubuh kita bisa mencegah sendiri terjadinya kemungkinan timbulnya penyakit dan lain-lain gitu ya, karena memang lebih baik gitu. Makanya saya senang banget gitu loh. Kenapa? Karena terapi natural yang kita lakukan itu bisa sangat membantu. Tadi Bro udah cerita ya tentang terapi menggunakan gelombang, terus ada terapi dari makanan ya, satu makanan khusus di mana sudah langsung bisa membantu memperbaiki sel ya di bagian bagian yang intinya yaitu sel ya. Dan kita yang tadi Bro bilang juga ini tidak bicara tentang karena obat-obatan banyak untuk menurunkan gejala gitu ya. Padahal intisarinya tuh belum dibenerin ya. Sementara kita sebagai natural health itu sangat menekankan bahwa yang penting itu diperbaiki selnya dulu gitu kan, dengan terapi-terapi natural yang Bro tadi cerita ya, melalui gelombang, melalui makanan sel itu sangat membantu sehingga sel bisa memperbaiki diri. Pada saat sel pulih, otomatis tubuh bisa pulih dengan cepat gitu ya Pak Rahmat ya. Betul. Karena kan simpelnya begini, kalau saya jelaskan pada orang awam gitu ya, bahwa saya selalu begini, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari organ. Organ itu terdiri dari jaringan. Jaringan itu terdiri dari sel. Kalau selnya sakit, maka organnya sakit, jaringannya sakit, organnya sakit, orangnya sakit. Kalau selnya sehat, jaringannya sehat, organnya sehat, orangnya sehat. Nah, yang kita perbaiki ini adalah di tingkat sel, di selnya ini. Dan kalau mau lebih detail lagi, selnya pun juga ada bagian organel sel di dalamnya, itu ada namanya bagian mitokondria. Mitokondria itu adalah sumber energinya, itu lebih kecil lagi PLN-nya lah. Kalau di rumah itu PLN-nya, itu sumber energinya di situ. Kalau itu diperbaiki, maka itu akan berpengaruh signifikan pada tubuh secara keseluruhan. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, jadi menarik sekali ya tentang terapi natural yang dilakukan ya Pak ya. Nah jadi saya kebetulan malam ini ya Pak Rahmat, kita ada salah satu rekan ya yang orang tuanya mengalami stroke ya, kasus stroke, dan kemudian terbantu sekali dengan terapi natural ya, menggunakan tadi alfaspin dan alfameta. Boleh saya mengundang Bapak Jem Hatta, Bapak Jem. Halo Pak Jem, apa kabar? Apa kabar di Papua? Halo Pak. Iya, bisa dengar suara ya Pak? Halo, di-unmute Pak, di-unmute. Di-unmute suaranya. Iya. Halo, suaranya ya, Pak? Halo. Bagus. Ya, apa kabar Pak Jem Hatta? Pak Jem Hatta ya, dari Papua ya Pak? Betul, di Papua, di Jayapura. Iya. Ibu Leni. Iya, Pak Jem. Ya, Pak Jem, saya mendengar cerita ya tentang ayah Bapak ya, Pak Domingus Hatu ya, tahun 2018 mengalami kasus stroke dan kemudian sangat terbantu dengan terapi natural ya. Boleh sharing Pak Jem? Boleh Bu, ya. Boleh. Jadi mungkin saya bisa ceritakan apa yang dialami orang tua saya. Jadi orang tua ketika ada jalan, rupanya di depan rumah itu terpeleset, jadi jatuh, tertumbuk panggul, dan lebih parah lagi kepala. Sehingga ketika 2 minggu di rumah, tiba-tiba hilang ingatan. Jadi tidak sadar, kencing tidak tahu. Akhirnya saya di Papua sampaikan untuk adik, saudara di sana, segera bawa ke rumah sakit. Jadi ketika bawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Jadi dokter syaraf, saya suruh panggil dokter syaraf dan dokter penyakit dalam.
termasuk dokter bedah. Apa kira-kira? Nah, dokter sampaikan ini harus CT scan. Jadi di foto, di scan ternyata itu pendarahan di otak, sehingga membuat orang tua, bapak saat itu sudah berumur 86 tahun. Nah, tidak sadar. Nah, ketika disampaikan bahwa ini harus dioperasi, dibedah kepala. Saat itu saya katakan ini orang tua sudah 86 tahun. Saya tidak mau untuk operasi, jadi saya bilang jangan operasi. Saya tanda tangan surat pernyataan itu. Apa? Dokter angkat tangan, dokter sampaikan, Pak Hatu, jadi saya ke Ambon, saya terbang ke Ambon, saya sampaikan, kalau begitu apa ini kira-kira jalannya. Tapi sebelum saya ke Ambon, istri saya sudah lebih dulu bawa alpha meta sama alpha spin. Ya, jadi sampai di sana 2 hari saya ke Ambon, langsung ke rumah sakit. Saya bilang apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Akhirnya saya bilang begini, karena dokter bilang Pak Hatu orang tua bawa aja pulang ke rumah. Saya bilang tidak, tetap saja di rumah sakit. Saya butuh perawatan dari perawat yang ada. Selama di rumah sakit itu sudah 3 minggu tidak sadar. Saya suruh pakai ini alpha spin ya. Ya, alpha spin dan juga alpha meta. Jadi alpha spin ini saya bawa ada 2. Kemudian ada ya di cas senternya ditaruh di bagian kepala. Itu siang malam ya. Bapak tidak sadar, sudah 1 bulan lebih tidak sadar itu. Tidak sadar, tapi saya suruh pakai ini terus ditaruh di bagian kepala. Jadi ikat di kepala tempat tidur itu. Jadi ikat taruh begini aja terus di kepala. Kemudian makanan yang dari gizi rumah sakit kami tidak pakai untuk dikasih makan. Kami pakai alpha meta. Jadi dipakai dikonsumsi alpha meta lewat sedot lewat hidung. Jadi pagi, siang, sore, setiap hari terus dan terus. Nah, ketika sudah 1 bulan lebih, kira-kira 3 hari, 2 bulan, ya, 3 hari mau 2 bulan, itu Bapak mulai mata kanan terbuka sebelah. Kemudian kiri lagi terbuka sebelah. Kemudian tangan bergerak, kaki bergerak. Nah, ketika saya lihat sudah terbuka mata, saya panggil semua saudara. Kemudian saya panggil kepala bagian bangsal atau ruangan, tolong panggil dokter. Ya, karena waktu itu dokter sampaikan ini sudah parah sekali ini. Pendarahannya sudah keliling, sudah tidak bisa harap. Tidak bisa harap lagi orang tua itu. Tinggal mujizat dari Yang Maha Kuasa. Nah, ketika orang tua sudah 3 hari, 2 bulan, sudah 2 bulan, begitu sadar, mata terbuka, tangan bergerak, kaki bergerak, saya suruh panggil dokter saraf. 3 dokter itu datang yang pertama kali saya panggil. Nah, dokter saraf dia katakan begini, Pak Hatu, ini mujizat besar. Saya dokter saraf tangani orang tua yang sakit pendarahan di otak, itu tidak lama meninggal. Walaupun sudah gunakan apapun dengan cara apapun, tidak tertolong. Dan kalau memang dia tertolong, itu stroke berat.
tidak bisa bikin apa-apa dan tidak lama juga meninggal. Nah itu saya melihat memang Alphaspin, kemudian Alphameta yang saya gunakan untuk orang tua itu betul-betul tertolong ya, dan sangat terbantu. Saya balik, Bapak sudah sehat, sampai sekarang sehat, tidak bicara gagu atau kaku, tapi sehat, amat sehat. Sudah 87 mau 87 mau jalan 88. Saya kembali ke Papua, ada teman saya di Dinas Pertanian Provinsi Papua. Orang tuanya itu sakit jantung. Saya jenguk ke sana. Kebetulan Alphaspin ini setiap hari kalau saya jalan ke kantor kemana saja, Alphaspin ini biasa isi di saku celana. Nah, ketika saya menjenguk orang tua di rumah sakit, teman saya kasih pinjam Alphaspin ini. Saya bilang, taruh di samping saja atau kamu taruh di dada, silakan. Pakai saja. Baru berapa menit itu orang tua ibu, dia langsung tenang, jantungnya tidak bergerak, tidak berdenyut yang keras, langsung tenang, tidur sampai pagi. Nah, saya di kantor, saya telepon, bagaimana orang tua? Teman saya katakan bahwa, aduh terima kasih Pak Hatu, orang tua saya mama itu setiap malam itu gelisah, tidak bisa tidur karena jantungnya itu berdenyut tidak bisa tidur. Begitu dikasih Alphaspin ini, orang tua itu tidur saja enak nyenyak. Nah itulah yang betul-betul saya alami sendiri ketika menggunakan Alphaspin dan Alphameta untuk makanan buat orang tua saya selama 2 bulan di rumah sakit, dan orang tua saya sampai saat ini sangat luar biasa, tetap sehat. Saya kira itu Ibu Ya, Ani. Ya Pak Jem, kami turut senang ya dengan terapi natural gitu ya, bisa membantu orang tua dari Pak Jem ya, bahkan bantu teman ya yang punya ibu yang sakit jantung gitu ya, jadi bisa tidur dari nggak bisa tidur gitu ya. Luar biasa. Dan saya dan saya juga saya mau kasih lihat Bapak dan Ibu gitu ya. Ini adalah gambar dan video dari orang tua Pak Jem ya. Kita nonton sama-sama. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2018 bulan Juni, orang tua kita jatuh dan tertumbuh kepala, sehingga membuat orang tua kita selama di rumah 1 minggu kurang lebih mulai tidak sadar dan dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit selama kurang lebih 2 minggu, ini ditangani oleh dokter, CT scan, pendarahan di kepala semakin meluas, dan dokter menyampaikan kepada kami harus operasi di kepala. Maka kami keluarga menolak, tidak mau untuk dioperasi karena umur orang tua kita sudah 86 tahun, dan pada saat itu masih ditangani oleh dokter. Namun penanganan dokter tidak ada perkembangan kesehatan bagi orang tua, sehingga dokter menyampaikan bahwa keluarga bisa pulangkan orang tua ke rumah. Dokter mengangkat tangan dalam hal pengobatan yang ditangani oleh dokter sudah dengan cara apapun tidak bisa ditangani. Namun kami bersikeras bahwa orang tua tetap di rumah sakit. Kami ke Ambon bersama istri membawa Alphaspin dan Alphameta. Nah, Alphameta dan Alphaspin ini kita gunakan setiap hari. Alphaspin digunakan di bagian kepala dan sebagai alat seperti senter yang ketika low dicas kembali dan digunakan kembali di kepala. Kemudian Alphameta ini disonde bagi orang tua karena tidak sadar selama ditangani di rumah sakit kurang lebih 2 bulan. Nah, dengan konsumsi Alphameta, Alphaspin, orang tua ada perkembangan yang sungguh luar biasa. Hampir 2 bulan tidak sadar, tiba-tiba
orang tua kita ini mulai mata sebelah kiri terbuka, mata sebelah kanan terbuka, kemudian tangan bergerak, kaki bergerak, orang tua kita sadar. Kami memanggil dokter saraf, dokter menangani operasi, dan dokter umum. Ketika mereka datang melihat bahwa orang tua ini perkembangannya sungguh luar biasa, mereka kaget dan kagum bahwa apa yang digunakan oleh keluarga. Nah, kami sampaikan bahwa kami menggunakan alpha spin dan alpha beta yang dipakai setiap hari oleh orang tua. Dan dokter mengatakan bahwa selama bertahun-tahun saya sebagai dokter saraf menangani orang tua yang sakit seperti ini tidak sadar, jangankan 2 bulan, 1 minggu tidak sadar, itu meninggal. Dan kalaupun tidak meninggal, akan mengalami stroke berat, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini satu kuasa dan mujizat yang sangat besar yang terjadi bagi orang tua itu, kata dokter saraf. Dan dokter juga ingin untuk menggunakan alpha spin dan alpha beta. Demikian yang bisa saya bagikan pengalaman ini tentang alat kesehatan, makanan kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Alpha beta, alpha spin bagi semua teman-teman. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi ada solusi ya secara natural ya untuk membantu mungkin anggota keluarga yang mengalami stroke gitu ya, ataupun kita yang ingin mencegah gitu ya, untuk menjaga tubuh kita ya supaya terhindar dari stroke, dan sangat membantu. Jadi ini adalah cara yang bisa membantu kita ya untuk melindungi keluarga kita ya terhadap berbagai penyakit ya, bukan hanya stroke ya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menjaga gelombang gitu ya masuk ke tubuh kita, kemudian juga makanan yang bagus buat sel sehingga terjadi perbaikan sel yang maksimal gitu ya. Nah, jadi mungkin ada saya mau terima kasih dulu buat Pak Jim ya untuk sharingnya ya, luar biasa sekali dan senang sekali Pak ya untuk keluarga Bapak ya. Terima kasih Pak Jim ya. Baik, dan Pak Rahmat boleh ada maksudnya ada tambahan ya tentang tadi Pak Jim ya. Silakan Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya kasusnya Pak James ini memang jarang sekali kalau saya perhatikan, karena yang hemoragik ini, yang pecah pembuluh darah di otak itu memang jarang sekali sampai mengalami kondisi seperti ini. Jadi memang ini kuasa Tuhan ya. Jadi benar-benar mujizat, dan alpha spin alpha beta itu bisa jadi jalan, mudah-mudahan ini jadi jalan perantaranya gitu. Saya lihat ini sangat bagus sekali, dan teorinya sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa si peredaran darah orang itu jadi lancar karena si air dalam darahnya itu jadi kecil, kemudian partikelnya jadi kecil sehingga peredaran darahnya lancar. Kemudian alpha beta ini dia membantu memberikan nutrisi pada si sel tadi, karena alpha beta ini dia masuk dalam kategori makronutrien. Jadi nutrisi itu dibagi ada 3 kelompok. Yang pertama makro, mikro, kemudian fitonutrien. Jadi ada 3 kelompok. Nah, si makronutrien ini dia berhubungan dengan energi, dengan hormon, dengan pembentukan enzim dan seterusnya. Ini hubungannya dengan makronutrien. Nah, alpha beta ini dia masuk di kategori itu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada istilah namanya mikronutrien. Mungkin bisa mikronutrien ini adalah kategorinya termasuk di dalamnya ada antioksidan, ada vitamin gitu ya, ada mineral. Ini kategorinya masuk dalam mikronutrien. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya fitonutrien atau fitokimia kalau saya lihat. Jadi fito itu tanaman, kimia itu nutrien yang khusus dari adanya di tanaman, dan ini sangat membantu, dan ini hanya ada di sayur dan buah. Nah, ini berhubungan dengan kasusnya stroke, karena tadi kalau alpha beta saya sudah jelaskan ya tadi. Nah, ada yang satu lagi tentang fitonutrien ini juga sangat penting, karena ini akan membantu si fitonutrien ini, dia akan membantu membuat si peredaran darah itu jadi lebih fleksibel. Nah, dan pada beberapa kasus itu orang-orang yang darahnya tinggi, kemudian tensinya tinggi, kemudian orang tersebut konsumsi fitonutrien ini, dalam hal ini kita punya produk namanya Vitomax. Nah, Vitomax ini kandungannya fitonutrien ini adalah ekstrak dari 22 jenis sayur dan buah. Dan ini diproses dengan bioteknologi sehingga dia juga ukuran partikelnya kecil. Jadi kalau kita perhatikan alpha beta itu dia alpha spin, dia membuat air dalam darah itu partikelnya jadi kecil, atau air minum jadi partikelnya jadi kecil sehingga kandungan oksigennya tinggi. Itu pertama. Jadi partikelnya jadi lebih kecil. Yang kedua, alpha beta itu partikelnya juga sangat kecil, nano teknologi.
sehingga dia mudah diserap tubuh. Kemudian Vitomax itu fitonutrien, ini juga partikelnya kecil karena dia bioteknologi. Jadi dia karena dia kecil ini, dia mudah diserap tubuh. Sehingga ini sangat membantu proses-proses terapi. Sebenarnya berlaku bukan hanya untuk kasus yang stroke sebenarnya. Karena pada prinsipnya kalau peredaran seseorang itu darahnya lancar, maka suplai oksigen, suplai makanan akan bagus, maka sel yang sakit akan menjadi sehat kembali. Nah, pada saat selnya kembali sehat, maka jaringannya sehat, organnya sehat, orangnya sehat. Organnya mana? Ya tergantung sakitnya di daerah mana. Kalau sakitnya di jantung ya namanya penyakitnya jantung. Kalau organnya di ginjal ya sakitnya di ginjal. Tapi yang jelas pembentuknya semuanya adalah sel. Jadi seperti itu. Jadi fitonutrien itu sangat bagus seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu tentang. Jadi kombinasi antara tiga ini, Alphaspin, Alphameta, dan Vitomax ini akan sangat membantu khususnya khusus karena topik kita stroke ya. Khusus untuk yang stroke itu sangat membantu sekali. Memang ada cara yang lain ya, tapi saya jelaskan tentang ini karena memang pengalaman saya di lapangan lebih banyak dari sejak awal saya bilang bahwa saya lebih ke sharing. Jadi saya lebih sharing ke pengalaman. Kalaupun Bapak Ibu misalnya mau mengkombinasikan itu bisa saja, boleh saja, nggak ada masalah. Jadi ini bisa sangat membantu karena menurut saya pikir semua orang juga sepakat. Yang penting itu bagaimana membuat orang yang kita cintai yang sakit stroke itu cepat pulih. Nah, ini ada jadi salah satu alternatif. Nah, salah satu bukti nyata adalah dengan orang tuanya Pak Jem, yang itu luar biasa sekali terjadi miracle seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi juga pada keluarga kita yang lain. Karena memang kita bayangkan kalau salah satu keluarga kita ada yang sakit seperti itu yang menderita tuh bukan hanya satu orang, tapi seluruh anggota keluarga terpengaruh dengan itu. Nah, mudah-mudahan dengan informasi ini saya berharap teman-teman bisa berbagi pada teman-teman yang lain, keluarga yang lain, dan supaya mereka pun juga merasakan manfaat kondisi mereka menjadi lebih sehat. Ya mungkin begitu aja, Bu Lani, sharing dari saya. Saya kembalikan ke Bu Lani, silakan Bu. Ya. Thank you Pak Rahmat, tambahan ilmu lagi buat kita. Jadi malam ini semoga informasi ini bisa membantu ya untuk Bapak dan Ibu ya yang mungkin mengalami keluarga yang stroke gitu ya, bagaimana bisa recovery dengan cepat ya, secara natural ya, dan juga kalau kita yang dalam kondisi sangat sehat ya, kenapa tidak kita melakukan preventif ya, pencegahan untuk tubuh kita ya, dan ini secara natural itu yang paling penting yang menyebabkan tubuh kita self healing ya, memperbaiki dirinya sendiri secara natural ya. Otomatis kalau base kita secara sel sehat, otomatis seluruh tubuh sehat gitu ya. Nah, jadi mungkin itu sharing kita malam ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang konsep natural self therapy healing ini, silakan tanyakan kepada teman-teman yang mengundang Bapak dan Ibu ya ke dalam webinar malam ini, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Rina. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya Bu Lani, Pak Rahmat. Terima kasih atas sharingnya malam hari ini untuk informasi yang begitu bermanfaat. Terima kasih juga Pak James sudah sharingkan ya. Bersyukur sekali bahwa lewat konsep natural health ini kita benar-benar keluarga, apalagi kalau itu terjadi pada keluarga ya, bisa pulih kembali secara alami ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari yang tadi ya, teman-teman juga pasti sudah mencatat ya, saya juga catat di sini. Jadi konsep self healing di sini sama sekali bukan bicara tentang obatnya, tapi sel mendapatkan lingkungan yang sehat dari sisi gelombang harmonisnya, energi, nutrisi, air minumnya, semuanya itu ya, sehingga bisa melakukan fungsi-fungsinya secara optimal, termasuk self healing itu secara alami ya. Jadi itu yang saya catat di sini nih, salah satunya ya. Luar biasa sekali, terima kasih untuk kembali lagi ya kepada Bu Lani, Pak Rahmat, dan juga untuk Bapak Ibu, kembali kalau misalnya masih ingin tahu lebih jauh tentang ini dan juga ingin tahu bagaimana mendapatkannya supaya bisa juga bermanfaat untuk keluarga, silahkan kembali menghubungi teman-teman yang mengundang atau reseller BizWorld ya, supaya bisa dapatkan informasi lebih lanjut dan
secepatnya bisa juga mendapatkan manfaat dari apa yang sudah di-sharingkan malam ini. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya Rina, acara kami selesai di momen ini ya. Semoga kita sehat selalu ya, walaupun di luaran seperti itu, tapi stay healthy, stay safe. Oke, terima kasih, selamat malam. Selamat malam.